Jangan pernah beli franchise cuma karena lagi viral di media sosial. Aku bakal bedah kenapa modal 100 juta di brand lokal bisa lebih beresiko daripada hutang miliaran buat brand global. Aku tahu, rasanya pas kamu semangat banget pengen buka bisnis, terus lihat iklan franchise murah yang katanya balik modal cuma dalam 3 bulan. Tapi kenyataannya, 80% dari bisnis itu nggak punya sistem distribusi yang kuat. Kamu bukan lagi beli bisnis, tapi sebenarnya kamu lagi beli masalah yang bakal nguras tabunganmu pelan-pelan karena biaya operasional yang nggak masuk akal. Di video ini, aku akan bongkar data di balik industri franchise yang jarang banget dibahas oleh para sales kemitraan. Kita mulai dari sebuah anomali yang sering aku temukan di lapangan. Banyak orang merasa aman ketika mengeluarkan uang 50-100 juta rupiah untuk sebuah kemitraan lokal yang lagi naik daun. Logikanya sederhana, modalnya kecil, resikonya kecil. Tapi kalau kita bedah secara profesional menggunakan kacamata manajemen resiko, logika ini justru terbalik. Kenapa? Karena dalam dunia bisnis, low barrier to entry atau hambatan masuk yang rendah berarti kompetisi yang sangat brutal. Saat kamu bisa buka outlet dengan 50 juta rupiah, maka besok tetangga kamu juga bisa buka hal yang sama persis dengan modal yang sama, bahkan mungkin lebih murah. Disinilah letak jebakan pertamanya. Kamu tidak sedang membeli branding, tapi kamu sedang membeli tren yang punya masa kadaluarsa sangat singkat. Aku mau kamu perhatikan data ini. Serius, franchise global seperti McDonald's, KFC, atau Subway punya tingkat keberlangsungan hidup atau survival rate di atas 90% setelah 5 tahun. Serius, bandingkan dengan brand-brand kekinian lokal yang tumbuh menjamur saat viral. Biasanya, usia emas mereka hanya bertahan 6-18 bulan. Setelah itu, grafiknya terjun bebas. Masalahnya, banyak dari kamu yang tergiur dengan janji return on investment atau ROI dalam hitungan bulan. Firm, secara matematis, bisnis retail makanan atau jasa yang sehat itu membutuhkan waktu 18-36 bulan untuk benar-benar balik modal secara bersih. Sarkastis, kalau ada yang menjanjikan 3 bulan balik modal, aku sarankan kamu hitung ulang komponen biayanya. Seringkali mereka lupa memasukkan biaya penyusutan alat, biaya marketing yang membengkak karena tren mulai turun, atau fluktuasi harga bahan baku yang nggak stabil karena mereka nggak punya kontrol atas rantai pasok. Disinilah perbedaan mencoloknya. Brand global mengharuskan kamu punya modal miliaran bukan karena mereka ingin terlihat elit, tapi karena mereka membangun infrastruktur. Mereka punya sistem distribusi yang mengunci harga bahan baku selama bertahun-tahun. Strict, mereka punya standar SOP yang kalau kamu langgar sedikit saja, lisensi kamu bisa dicabut. Sementara di brand lokal yang asal viral, seringkali SOP-nya cuma berupa file PDF tipis dan suplai bahan bakunya sering macet saat permintaan lagi tinggi-tingginya. Kamu harus sadar, saat kamu membeli franchise lokal yang cuma mengandalkan viralitas, kamu sebenarnya sedang membiayai lifestyle pemilik brandnya, bukan membangun aset masa depanmu. Kamu terjebak dalam model bisnis pump and dump, pompa popularitasnya lewat influencer, jual kemitraan sebanyak-banyaknya, lalu biarkan para mitra mati perlahan saat trennya hilang. Lalu, apa yang sebenarnya membuat brand luar negeri bisa bertahan puluhan tahun melewati berbagai krisis ekonomi, sementara brand lokal kita banyak yang tumbang sebelum genap 2 tahun? Semuanya bermuara pada satu hal yang sering dianggap remeh oleh pengusaha pemula, struktur fondasi sistem. Dan kalau kamu pikir modal besar adalah satu-satunya alasan mereka stabil, kamu salah besar. Ada rahasia di balik layar tentang bagaimana mereka mengelola psikologi konsumen yang sama sekali nggak dipahami oleh pemilik brand lokal yang cuma mengejar likes di TikTok. Aku sering banget melihat pola yang sama berulang kali di pasar Indonesia. Sebuah brand lokal muncul dengan konsep yang super fresh, visualnya cantik, dan tiba-tiba meledak di media sosial. Kamu mungkin pernah melihat sendiri fenomenanya. Antrean yang mengular sampai ke parkiran. Orang-orang rela menunggu berjam-jam cuma demi satu cup minuman atau satu porsi cemilan yang lagi viral. Fenomena ini biasanya bertahan di bulan pertama sampai bulan ketiga. Tapi coba deh kamu perhatikan lagi brand yang sama di bulan ke-7 atau ke-8. Biasanya antreannya sudah hilang, ruko-rukonya mulai dipasang spanduk disewakan, dan cabangnya tutup satu persatu. Nah, pertanyaannya, kenapa hal ini terjadi secara masif? Jawabannya sederhana. Karena kebanyakan kemitraan atau franchise lokal kita itu hanya menjual hype, bukan sistem.
Secara anatomi, bisnis yang hanya mengandalkan tren memiliki siklus hidup yang sangat pendek. Berdasarkan data observasi aku di lapangan, bisnis berbasis FOMO atau Fear of Missing Out di Indonesia itu rata-rata tidak bertahan lebih dari 18 bulan. Di fase 0-3 bulan, itu adalah fase euforia. Pemilik brand fokus habis-habisan pada marketing kreatif di TikTok, membayar influencer besar, dan menciptakan persepsi kalau produk mereka adalah kebutuhan baru. Masalahnya, mereka sering lupa membangun fondasi di bawah permukaan air. Saat permintaan meledak, sistem operasional mereka pasti kolaps. Aku sering banget menemukan kasus di mana sebuah franchise lokal punya 100 cabang dalam waktu singkat, tapi mereka nggak punya central kitchen yang mumpuni, SOP yang ketat, atau supply chain yang stabil. Akibatnya apa? Rasa produk di cabang Jakarta beda dengan di Bandung. Pelayanan di cabang A ramah, tapi di cabang B berantakan. Para pemilik brand lokal ini seringkali lebih jago jadi content creator daripada jadi business owner. Mereka sangat mahir menggait mitra dengan iming-iming balik modal dalam 3 bulan. Banyak orang tergiur menyetorkan modal ratusan juta, tapi mereka nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya sedang membeli sebuah bom waktu. Ketika hype-nya turun, dan percayalah sama aku, hype itu pasti akan turun, bisnis ini nggak punya kaki untuk berdiri. Produknya tidak memiliki customer retention atau daya beli berulang yang kuat. Analitiknya, orang membeli hanya karena penasaran, bukan karena butuh. Begitu rasa penasarannya hilang, ya mereka pindah ke brand viral berikutnya. Inilah yang aku sebut sebagai bisnis musiman yang dibungkus franchise. Mereka fokus pada front end atau tampilan luar, tapi mengabaikan back end alias infrastruktur bisnisnya. Mereka punya data berapa banyak likes yang didapat, tapi mereka nggak punya data inventory management yang akurat atau customer lifetime value. Data menunjukkan kalau customer acquisition cost di bisnis viral itu sangat rendah di awal karena bantuan algoritma. Tapi biaya untuk mempertahankan mereka justru sangat tinggi karena produknya nggak punya nilai unik jangka panjang. Di bulan ke-12, ketika biaya operasional atau OPEX tetap tinggi, sementara penjualan anjlok 60-70%, disitulah kehancuran dimulai. Kegagalan ini bukan karena produknya nggak enak, tapi karena struktur bisnisnya rapuh. Mereka membangun istana di atas pasir. Dan yang paling menyedihkan, yang paling dirugikan adalah para mitra kecil yang sudah mengeluarkan seluruh tabungan hidupnya cuma untuk membeli lisensi franchise tersebut. Sekarang, coba kamu bandingkan dengan brand besar dari luar negeri yang sudah ada di Indonesia selama 30 atau 40 tahun. Mereka jarang sekali terlihat meledak secara gila-gilaan di TikTok dengan cara yang norak. Tapi gerainya selalu penuh dan stabil. Rahasianya bukan pada seberapa kreatif konten mereka, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih membosankan namun mematikan bagi kompetitor, yaitu invisible system yang bekerja secara presisi di balik layar. Nah, disinilah letak perbedaan yang paling kontras. Kalau kamu perhatikan, brand-brand besar dari luar negeri yang sudah bertahan puluhan tahun di Indonesia itu jarang sekali terjebak dalam tren viral-viralan yang gak jelas ujungnya. Kenapa? Karena rahasia fundamental mereka bukan ada di rasa sausnya atau kerennya desain kemasannya. Rahasia besarnya adalah mereka sebenarnya adalah perusahaan data yang kebetulan saja berjualan makanan atau minuman. Pause. Aku ingin kamu meresapi kalimat tadi. Perusahaan data. Seringkali kita hanya melihat apa yang ada di permukaan. Kita melihat gerai yang bersih, pelayanan yang standar, dan rasa yang konsisten. Tapi di balik itu semua, ada data ekosistem yang luar biasa masif. Brand global tidak pernah membuka cabang hanya karena kayaknya di daerah sini rame deh. Itu adalah cara main amatir. Mereka menghabiskan ribuan, bahkan jutaan dolar hanya untuk melakukan riset sebelum satu paku pun ditancapkan di lokasi baru. Mereka tidak menebak-nebak apakah kamu akan suka ayam goreng mereka atau tidak. Mereka sudah tahu. Mereka punya data demografi yang sangat spesifik. Mulai dari berapa rata-rata pendapatan orang yang lewat di depan lokasi tersebut, berapa banyak kendaraan yang melambat saat melihat papan nama mereka, sampai ke data psikografi yang jauh lebih dalam. Mereka tahu kapan kamu merasa lapar, apa yang kamu cari saat sedang stres setelah pulang kerja, dan berapa harga maksimal yang rela kamu bayar tanpa harus berpikir dua kali. Profesional, inilah yang aku sebut sebagai scientific expansion. Waktu brand lokal sibuk mencari influencer buat bikin konten yang meledak dalam semalam, brand luar negeri ini sedang sibuk membedah algoritma perilaku konsumennya.
Mereka membangun ekosistem di mana setiap keputusan, sekecil apapun itu, didasarkan pada angka, bukan sekedar intuisi atau perasaan pemiliknya. Otoritatif. Itulah alasan kenapa ketika krisis ekonomi melanda, brand-brand ini tetap tegak berdiri. Mereka punya bantalan data yang memberitahu mereka kapan harus bertahan dan kapan harus melakukan efisiensi tanpa merusak struktur bisnis secara keseluruhan. Serius, mereka tidak sedang berjudi dengan nasib. Firm. Mereka sedang menjalankan simulasi yang sudah dipastikan kemenangannya. Kamu harus paham, stabilitas yang mereka tunjukkan itu adalah hasil dari proses yang sangat membosankan. Pengumpulan data, analisis, dan eksekusi yang disiplin. Kritis, sangat berbeda dengan fenomena FOMO lokal yang biasanya hanya mengandalkan hype tanpa landasan sistem yang kuat. Begitu trennya hilang, bisnisnya pun ikut hilang, karena mereka tidak pernah benar-benar mengenal siapa pelanggan mereka selain hanya sebagai angka di laporan penjualan harian. Tapi, ada satu hal yang lebih gila lagi. Data ini bukan cuma soal menentukan lokasi atau harga. Data ini jugalah yang mereka gunakan untuk mengunci pasokan bahan baku mereka agar tetap murah dan stabil, meskipun harga pasar sedang kacau balau. Dan kalau kamu pikir ekosistem data ini hanya soal teknologi canggih, kamu salah besar. Karena ada satu komponen lain yang jauh lebih krusial, yang membuat operasional mereka berjalan seperti jam dinding yang tidak pernah telat sedetik pun. Sekarang, coba deh kamu perhatikan baik-baik posisi gerai brand global kayak McDonald's, Starbucks, atau Indomaret yang berafiliasi sama sistem manajemen internasional. Pernah nggak kamu merasa kalau mereka itu selalu ada di tempat yang paling pas? Seolah-olah mereka tahu persis kemana kaki kamu bakal melangkah bahkan sebelum kamu sendiri menyadarinya. Nah, ini bukan kebetulan. Dan yang jauh lebih penting, ini bukan sekedar feeling atau insting bisnis yang tajam dari seorang manajer saja. Di balik penentuan titik koordinat sebuah gerai franchise luar negeri, ada yang namanya science lokasi. Kalau franchise lokal biasanya cuma bilang ke kamu, cari lokasi yang ramai ya, atau cari yang dekat kampus. Brand global punya standar yang jauh lebih brutal dan presisi. Mereka menggunakan algoritma dengan tingkat akurasi mencapai 95%. Aku mau kasih tahu kamu satu rahasia dapur mereka. Mereka menggunakan teknologi GIS atau Geographic Information System. Jadi, mereka nggak cuma menghitung berapa banyak motor yang lewat di depan ruko, tapi mereka membedah radius 1-3 km secara mikroskopis. Pertama, mereka menghitung psychographic mapping. Mereka tahu berapa rata-rata pendapatan penduduk di radius tersebut, apa pekerjaan mereka, hingga kemana biasanya mereka menghabiskan uang di akhir pekan. Serius, jika data menunjukkan bahwa daya beli penduduk di situ nggak masuk dalam parameter mereka, meskipun lokasinya di pinggir jalan protokol yang macet total sekalipun, mereka nggak akan buka di sana. Kenapa? Karena mereka tahu, kemacetan itu nggak selalu berarti konversi penjualan. Bisa jadi orang yang terjebak macet itu cuma ingin cepat-cepat sampai rumah, bukan ingin mampir belanja. Kedua, mereka menghitung hal-hal yang mungkin terdengar sepele buat kita, tapi vital bagi data mereka. Arah matahari dan sisi jalan. Analitis, di Indonesia yang panas ini, sisi jalan yang terkena matahari sore biasanya dihindari oleh beberapa jenis bisnis tertentu. Karena suhu ruangan bakal lebih panas dan meningkatkan biaya listrik untuk AC secara signifikan. Atau mereka bakal lebih pilih sisi jalan pulang kantor daripada berangkat kantor, karena orang cenderung punya lebih banyak waktu luang dan uang untuk dibelanjakan saat perjalanan pulang. Profesional, ketiga, ada yang namanya cannibalization analysis. Mereka menghitung secara matematis apakah pembukaan gerai baru di titik B bakal memakan omset gerai mereka yang sudah ada di titik A. Serius, kalau hitungan algoritmanya bilang omset gerai lama bakal turun lebih dari 10-15%, mereka pasti bakal membatalkan rencana tersebut. Bandingkan dengan realita di banyak franchise lokal kita. Seringkali urusan lokasi ini sepenuhnya diserahkan ke bahu kamu sebagai mitra. Sarkastis, mereka bilang, kamu kan yang paling tahu daerah kamu, jadi silahkan cari tempatnya. Serius, sepintas ini terlihat seperti memberikan kebebasan, tapi secara profesional, ini adalah bentuk lepas tangan terhadap risiko. Saat kamu salah pilih lokasi karena hanya modal perasaan,
atau karena harganya murah, yang bangkrut itu kamu, bukan mereka. Mereka sudah untung dari franchise fee dan pengadaan peralatan di awal. Sementara bagi brand luar negeri, kegagalan satu titik adalah noda pada data mereka. Jadi, mereka bakal sangat cerewet dan protektif soal ini. Mereka lebih baik tidak buka sama sekali daripada buka di tempat yang datanya menunjukkan potensi gagal. Presisi inilah yang membuat investasi di franchise luar negeri terasa lebih stabil. Kamu bukan sedang berjudi dengan keberuntungan, tapi kamu sedang menyewa sebuah sistem yang sudah meminimalkan kegagalan sebelum pintu toko bahkan dibuka. Tapi, riset lokasi yang canggih ini baru menyentuh lapisan permukaannya saja. Karena sebenarnya ada satu hal yang jauh lebih gelap dan sistematis yang mereka lakukan di dalam toko. Sesuatu yang membuat kamu tanpa sadar mengeluarkan uang lebih banyak dari yang direncanakan sejak pertama kali kamu menyentuh gagang pintu masuk. Sekarang, aku mau kamu benar-benar mencatat apa yang akan aku sampaikan ini. Karena disinilah banyak calon investor terjebak dalam euforia semu. Sebelum kamu memutuskan untuk menyetorkan uang tabunganmu atau bahkan mengambil pinjaman bank untuk membayar biaya lisensi, kamu wajib menjalankan apa yang aku sebut sebagai protokol 1. Cek sustainability ratio. Jangan cuma melihat seberapa ramai antrian di depan toko mereka hari ini. Itu bisa dimanipulasi dengan marketing atau sekedar rasa penasaran sesaat. Yang perlu kamu validasi adalah data nyata. Pastikan brand tersebut sudah bertahan minimal 5 tahun dan sudah beroperasi di lebih dari 3 negara atau minimal 3 wilayah yang memiliki karakteristik budaya dan ekonomi yang berbeda. Kenapa angka 5 tahun ini begitu sakral? Dalam data statistik bisnis secara global, ada yang disebut dengan The Valley of Death atau lembah kematian. Mayoritas bisnis baru, baik itu startup maupun UMKM, biasanya akan tumbang di tahun kedua atau ketiga. Nah, di rentang waktu itulah semua masalah asli mulai muncul ke permukaan. Di tahun pertama, semuanya masih terasa manis, hype-nya masih ada, alat-alat masih baru, dan pemilik brand masih punya energi besar untuk mengontrol semuanya. Tapi, masuk ke tahun ketiga sampai kelima, disitulah sistem operasional benar-benar diuji secara brutal. Mulai dari konsistensi rasa yang mulai goyah, rantai pasok yang mulai bermasalah karena inflasi, hingga munculnya kompetitor-kompetitor yang meniru model bisnis mereka. Kalau sebuah brand franchise belum melewati masa kritis 5 tahun ini, artinya sistem mereka belum matang. Dan kalau kamu tetap nekat membeli lisensinya, aku harus jujur padamu. Sebenarnya, kamu bukan sedang membeli bisnis yang sudah jadi. Kamu justru sedang membayar untuk menjadi kelinci percobaan bagi eksperimen mereka. Kamu mendanai proses belajar mereka dengan uang pribadimu. Kamu menanggung risiko kegagalan operasional yang seharusnya sudah mereka selesaikan sebelum berani menawarkan paket kemitraan ke publik. Inilah rahasia kenapa franchise luar negeri yang punya reputasi global terasa jauh lebih stabil. Secara serius, mereka tidak akan masuk ke pasar Indonesia jika mereka belum kenyang dihajar badai ekonomi di puluhan negara lain selama berpuluh-puluh tahun. Mereka membawa protokol yang sudah teruji melalui berbagai krisis. Mulai dari krisis moneter hingga perubahan gaya hidup konsumen yang drastis. Mereka tidak menjual janji, mereka menjual sistem yang sudah melewati masa pembuktian. Bandingkan dengan tren franchise lokal yang sering kita lihat. Baru buka 6 bulan, sudah berani menjual paket kemitraan ke ratusan orang dengan modal foto toko yang estetik di Instagram. Tanpa ada data yang membuktikan bahwa model bisnis mereka bisa bertahan saat trennya mulai meredup. Tapi, kamu harus paham, memiliki sistem yang sudah bertahan 5 tahun ke atas, itu baru satu sisi dari mata uang. Karena sebenarnya, ada satu hal yang jauh lebih krusial yang menentukan apakah uang yang kamu investasikan akan kembali menjadi profit atau justru menguap menjadi biaya royalti yang mencekik. Ada sebuah permainan angka di balik biaya bahan baku yang seringkali tidak disadari oleh para pemula. Kita masuk ke protokol kedua yang sering sekali dilewatkan calon investor karena dikira membosankan. Padahal, ini adalah jantung dari keberlangsungan profit kamu. Audit supply chain. Aku ingin kamu benar-benar teliti di bagian ini. Kamu harus berani bertanya secara belak-belakan kepada pihak franchisor. Apakah kalian punya pabrik sendiri atau kalian cuma maklon? Kenapa ini krusial? Di dunia bisnis, ada perbedaan besar
antara perusahaan yang memiliki kontrol penuh atas produksi dengan perusahaan yang cuma jadi makelar alias middleman. Banyak brand lokal yang tumbuh cepat karena mereka pakai jasa maklon. Mereka tinggal pesan ke pabrik pihak ketiga, tempel stika brand mereka, lalu jual kembali ke kamu. Nah, masalahnya muncul di sini. Kalau pusat cuma beli dari pihak ketiga dan jual lagi ke kamu, artinya ada margin di atas margin. Pabrik ambil untung, pusat ambil untung lagi dari kamu. Bayangkan, ketika harga bahan baku di pasar naik 10%, pabrik akan naikkan harga ke pusat. Dan pusat, demi menjaga profit, pasti akan membebankan biaya itu ke kamu, mungkin lebih tinggi. Di titik ini, keuntungan bersih kamu akan tergerus habis karena kamu ada di posisi paling bawah dari rantai makanan ini. Berbeda dengan brand global yang sudah teruji puluhan tahun. Mereka tidak cuma menjual nama, mereka menjual efisiensi. Brand besar seperti McDonald's atau KFC punya kontrol sangat ketat terhadap supply chain mereka. Mereka punya pabrik sendiri atau minimal kontrak eksklusif jangka panjang dengan volume yang masif. Logika sederhananya begini. Jika sebuah brand punya logistik efisien, mereka bisa menekan COGS atau biaya modal serendah mungkin. Ketika COGS rendah, kamu sebagai mitra punya ruang gerak yang lebih luas. Kamu tetap bisa profit, meskipun sedang ada promo besar-besaran atau saat terjadi inflasi harga pangan. Serius, aku sering melihat mitra brand lokal yang mengeluh karena harga bahan baku dari pusat jauh lebih mahal daripada harga pasar. Mereka terjebak. Ingin beli di pasar, tapi kontrak mengharuskan beli dari pusat. Ingin bertahan, tapi marginnya tidak cukup untuk bayar sewa tempat dan gaji karyawan. Inilah hasil nyata dari gagalnya audit supply chain di awal. Profesional. Franchise luar negeri yang stabil biasanya menganggap diri mereka sebagai perusahaan logistik yang kebetulan berjualan makanan atau jasa. Mereka memastikan dari hulu ke hilir, setiap rupiah yang dikeluarkan itu efisien. Kamu bukan cuma beli sistem operasional, tapi kamu numpang pada kekuatan daya beli mereka yang raksasa. Jadi, sebelum kamu mentransfer uang deposit, pastikan kamu tahu dari mana setiap butir tepung atau setiap mililiter saus itu berasal. Karena kalau pusat tidak memegang kendali atas produksinya, maka sebenarnya keberlangsungan bisnismu sedang digantungkan pada nasib pihak ketiga yang bahkan kamu tidak kenal. Namun, kontrol atas supply chain hanyalah fondasi fisik. Ada satu lagi fondasi yang sifatnya lebih tak kasat mata, tapi seringkali menjadi alasan kenapa brand besar bisa tetap tegak berdiri saat brand lokal tumbang satu persatu hanya dalam hitungan bulan. Ini berkaitan dengan bagaimana mereka mengelola sesuatu yang lebih berharga daripada stok barang di gudang. Masuk ke protokol ketiga. Aku ingin kamu benar-benar fokus di sini, karena ini adalah tahap di mana banyak calon pengusaha, mungkin termasuk kamu, seringkali terpeleset. Kita akan bicara soal angka, tapi bukan angka manis yang biasa kamu lihat di brosur penawaran. Kita akan bicara tentang protokol 3, kalkulasi skenario terburuk, atau yang aku sebut sebagai the 30% stress test. Begini ya, saat kamu datang ke pameran franchise atau mendengarkan presentasi sales sebuah brand, mereka hampir selalu menyodorkan tabel proyeksi BEP atau break-even point yang sangat menggoda. Di sana tertulis jelas, estimasi balik modal 6-10 bulan. Data itu biasanya dibuat berdasarkan asumsi penjualan normal atau bahkan optimis. Misalnya mereka berasumsi kamu bisa menjual 100 cap per hari atau melayani 50 pelanggan harian. Masalahnya, dunia nyata tidak pernah seindah tabel Excel mereka. Sebagai seorang strategis, aku tidak pernah menyarankan kamu untuk percaya begitu saja pada angka-angka itu. Kenapa? Karena franchisor punya kepentingan agar brand mereka laku terjual. Mereka menjual mimpi. Sementara kamu sedang mempertaruhkan seluruh tabungan hasil kerja kerasmu. Jadi, cara paling realistis untuk menguji ketahanan sebuah bisnis franchise adalah dengan melakukan simulasi skenario terburuk. Ambil target penjualan harian yang mereka janjikan, lalu pangkas habis-habisan, buang 70%-nya, dan sisakan hanya 30% saja. Aku ingin kamu bertanya pada diri sendiri, jika besok gerai kamu buka dan ternyata peminatnya sepi, katakanlah hanya 30% dari target yang tercapai, apakah bisnismu masih bisa bernapas? Mari kita bedah secara matematis.
Katakanlah di brosur tertulis target omzet kamu adalah 100 juta rupiah per bulan. Dengan margin profit bersih 20%, mereka menjanjikan kamu untung 20 juta. Terlihat bagus bukan? Tapi sekarang, coba kita gunakan protokol 3. Kita asumsikan penjualanmu jeblok dan kamu hanya dapat 30% dari target, alias cuma 30 juta rupiah saja per bulan. Di titik inilah kebenaran akan terungkap. Dari 30 juta itu, kamu harus membayar COGS atau modal bahan baku biasanya sekitar 40-50%. Katakanlah sisa 15 juta. Nah sekarang, lihat biaya tetap kamu atau fixed costs. Berapa sewa tempat per bulan, berapa gaji karyawan yang harus dibayar, berapa tagihan listrik dan air. Warning! Jika setelah membayar gaji karyawan dan sewa tempat, angka di bukumu menunjukkan minus atau nomok, maka bisnis itu sangat beresiko. Artinya, bisnis tersebut tidak memiliki margin of safety atau ruang aman yang cukup. Kamu sedang bermain di tepi jurang. Satu kesalahan kecil saja, bisnismu langsung tamat. Profesional dan bijaksana. Sebaliknya, franchise luar negeri yang sudah matang biasanya memiliki struktur biaya yang sangat efisien dan model bisnis yang sudah teruji di berbagai kondisi ekonomi. Mereka seringkali tetap bisa survive atau setidaknya break even meskipun penjualannya sedang lesu. Serius dan mendorong. Inilah bedanya antara pebisnis yang optimis buta dengan pebisnis yang realistis. Pebisnis yang realistis tidak membangun bisnis berdasarkan harapan bahwa semuanya akan berjalan lancar. Tidak. Aku ingin kamu membangun bisnis dengan asumsi bahwa badai pasti akan datang, dan kamu sudah menyiapkan sekoci yang cukup kuat. Jika dengan hanya 30% penjualan saja, bisnismu masih bisa menutupi biaya operasional alias tidak rugi secara cash flow, itu adalah indikator kuat bahwa franchise tersebut layak kamu ambil. Itu artinya, bisnis itu punya fondasi yang sangat resilient. Namun, angka hanyalah satu sisi dari mata uang. Ada satu elemen lain yang sering kali terlupakan. Sesuatu yang membuat brand-brand besar ini tetap relevan di mata konsumen meskipun tren berubah dengan sangat cepat. Dan elemen ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan seberapa enak rasa produkmu, melainkan tentang bagaimana cara mereka mengunci pikiran pelangganmu. Bagi kebanyakan orang, melihat angka utang di angka miliaran mungkin bakal bikin keringat dingin. Sedikit sarkastis, mungkin kamu juga sempat berpikir hal yang sama. Ngapain sih ambil resiko sebesar itu kalau ada pilihan yang lebih murah? Tapi, disinilah letak perbedaan mendasar antara cara pandang spekulan amatir dengan seorang pengusaha yang berbasis data. Aku ingin kamu memahami satu konsep kunci ini. Di dunia bisnis, besaran angka utang tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya resiko. Seringkali, meminjam 5 miliar rupiah untuk mengambil franchise global yang sistemnya sudah teruji puluhan tahun, itu jauh lebih aman daripada kamu mengeluarkan 100 juta rupiah uang tabunganmu sendiri untuk brand abu-abu yang belum jelas track recordnya. Nah, kenapa bisa begitu? Alasannya sangat teknis dan logis. Bank itu lebih percaya pada data daripada janji manis. Ketika kamu datang ke bank untuk mengajukan pinjaman buat brand internasional seperti McDonald's, Subway, atau Pizza Hut, pihak analis kredit bank tidak perlu lagi menebak-nebak apakah bisnis ini bakal laku atau tidak. Mereka sudah punya tumpukan data historis selama puluhan tahun, di ratusan negara dan ribuan titik lokasi. Mereka tahu persis berapa marginnya, berapa lama BEP-nya, dan seberapa tangguh bisnis ini menghadapi inflasi. Bagi bank, meminjamkan uang kepada franchisee brand global itu resikonya rendah karena sukses rate-nya sangat tinggi, seringkali di atas 90% dalam jangka waktu 5 tahun. Itulah kenapa bunga pinjamannya bisa lebih kompetitif dan plafonnya bisa sangat besar. Sebaliknya, kalau kamu datang membawa proposal franchise lokal yang baru berumur 2 tahun dan cuma viral di media sosial, bank bakal melihat itu sebagai high risk. Kenapa? Karena tidak ada jaminan sistem operasionalnya bisa bertahan saat trennya hilang. Ini yang aku sebut sebagai smart leverage atau daya ungkit yang cerdas. Saat kamu mengambil franchise global dengan bantuan pendanaan, kamu sebenarnya sedang menggunakan aset yang sangat stabil sebagai jaminan masa depanmu. Kamu tidak sedang berspekulasi, kamu sedang mereplikasi kesuksesan yang sudah terbukti. Uang miliaran rupiah yang kamu pinjam itu bukan beban, melainkan bahan bakar untuk mesin yang memang sudah dirancang untuk jalan. Bandingkan dengan investasi 100 juta rupiah pada brand lokal yang rapuh. Meskipun angkanya kecil, probabilitas uang itu hilang total sangat besar karena infrastruktur bisnisnya belum matang.
Di sini, 100 juta rupiah itu adalah biaya spekulasi, sedangkan 5 miliar rupiah pada brand global adalah biaya ekspansi aset. Memilih yang murah tapi tidak pasti, itu justru adalah bentuk manajemen resiko yang buruk. Namun, keamanan finansial dari dukungan perbankan dan data ini hanyalah satu bagian dari teka-teki besarnya. Ada satu hal lagi yang membuat angka-angka di atas kertas ini bisa terrealisasi di lapangan. Sesuatu yang memaksa setiap cabang, entah itu di Jakarta, New York, atau London, untuk mencetak keuntungan yang sama konsistennya. Dan rahasia ini terletak pada tangan besi yang mengatur segala sesuatu di balik layar, yang memastikan tidak ada satu celah pun untuk kegagalan manusia. Mulai detik ini, aku ingin kamu melakukan satu hal yang paling sulit dalam dunia bisnis. Melepaskan identitas kamu sebagai pengikut tren dan mulai membangun identitas baru sebagai pengamat data. Aku tahu kok, godaan untuk ikut-ikutan itu rasanya besar banget. Saat kamu melihat antrean panjang di gerai minuman kekinian milik selebritas atau startup yang tiba-tiba bakar uang triliunan rupiah, ada bagian dari otak kita yang berteriak bahwa kita harus ada di sana. Tapi dengerin aku, di dunia startup dan UMKM, emosi itu harganya sangat mahal, sedangkan logika adalah aset paling berharga yang kamu punya. Kamu harus menyadari bahwa investasi itu bukan tentang siapa yang paling cepat kaya dalam semalam. Ingatlah, kalau itu tujuanmu, jujur saja, kamu bukan sedang berbisnis, kamu itu sedang judi. Investasi yang sebenarnya adalah tentang siapa yang bisa bertahan paling lama. Di industri franchise, perbedaan antara mereka yang bangkrut dalam 2 tahun dan mereka yang terus mencetak profit selama 20 tahun terletak pada cara mereka memandang angka. Misalnya begini, saat seorang pengusaha FOMO melihat ada brand lokal yang viral, mereka langsung berpikir bahwa, wah, ini lagi ramai, aku harus buka sekarang sebelum ketinggalan. Tapi kamu, dengan identitas baru ini, harus bertanya hal yang berbeda. Kamu akan bertanya, berapa persen dari omset ini yang organik? Bagaimana struktur biaya saat hype ini hilang nanti? Dan, apakah sistem operasionalnya sudah teruji selama lebih dari 5 tahun di berbagai kondisi ekonomi? Inilah yang aku maksud dengan transformasi identitas. Kamu sekarang adalah bagian dari kelompok kecil orang, mungkin hanya 1 atau 5% dari populasi, yang paham bahwa stabilitas jauh lebih penting daripada sekedar omset besar sesaat. Kamu akan lebih memilih margin 15% yang stabil selama 1 dekade daripada margin 50% yang hanya bertahan 3 bulan saja. Kamu tidak lagi silau dengan angka-angka fantastis di proposal bisnis yang belum teruji, karena kamu tahu bahwa data realitas di lapangan jauh lebih jujur daripada janji-janji manis marketing. Ketika kamu melihat franchise luar negeri yang mungkin terlihat membosankan karena menunya itu-itu saja, atau pertumbuhannya yang terukur, kamu mulai paham bahwa itulah bentuk dari sebuah kekuatan. Kebosanan itu adalah hasil dari sistem yang sangat presisi, yang dirancang agar tidak bergantung pada keberuntungan atau mood owner-nya. Kamu mulai menghargai kekakuan sistem tersebut sebagai bentuk perlindungan bagi modal yang kamu setorkan. Tapi, mengubah pola pikir dan identitas saja ternyata tidak cukup untuk menjamin kesuksesanmu di medan perang bisnis yang sangat kompetitif. Ada satu variabel terakhir yang seringkali dilupakan oleh banyak investor, bahkan oleh mereka yang sudah sangat logis sekalipun. Sebuah variabel yang menjadi pembeda antara investasi yang sekadar aman dengan investasi yang benar-benar menguasai pasar. Dan variabel terakhir ini akan menentukan apakah semua data yang sudah kita bedah tadi bisa benar-benar bekerja untuk kamu atau justru menjadi senjata makan tuan yang menghancurkan portofoliomu dari dalam. Variabel terakhir yang aku maksud di sini adalah integritas sistem di atas intuisi pribadi. Setelah kita bedah datanya dari awal sampai akhir, kita sampai pada satu kesimpulan yang mungkin pahit tapi nyata. Franchise luar negeri itu seringkali lebih stabil bukan karena mereka punya resep rahasia yang ajaib, bukan. Tapi karena mereka punya sistem yang sangat kaku, sangat terukur, dan gak memberikan ruang sedikit pun bagi kita untuk melakukan improvisasi yang ceroboh. Sedangkan di banyak franchise lokal yang cuma terjebak tren, seringkali yang dijual itu hanyalah momentum dan visual,
tanpa fondasi operasional yang kuat. Begitu momentumnya hilang, ya bisnisnya ikut hilang. Jadi, sebelum kamu melangkah lebih jauh, sebelum kamu mentransfer uang deposit atau menandatangani kontrak kemitraan apapun senilai ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah, aku ingin kamu menerapkan 3 protokol arah bisnis ini sebagai filter terakhirmu. Pertama, protokol validasi historis. Jangan pernah membeli franchise yang belum melewati minimal 2 siklus ekonomi. Artinya, bisnis itu harus sudah terbukti tetap bertahan saat pandemi, saat inflasi naik, atau saat tren pasarnya mulai jenuh. Kalau ada sebuah brand baru berumur 1 atau 2 tahun, tapi klaimnya sudah punya ratusan cabang, kamu harus waspada. Itu biasanya tanda-tanda skema money game terselubung atau sekedar jualan lisensi, bukan jualan produk. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah orang masih akan membeli produk ini 5 tahun dari sekarang? Kedua, protokol kedalaman sistem support. Franchise luar negeri yang sukses itu punya supply chain yang sangat rapi. Mereka memastikan dari mana bahan baku berasal, bagaimana standarisasi kualitasnya, hingga pelatihan karyawannya. Jangan sampai kamu terjebak di franchise yang setelah kamu bayar, kamu malah dilepas begitu saja. Bisnis franchise itu ibarat membeli resep dan dapur yang sudah jadi, bukan cuma membeli nama. Kalau kamu merasa harus pusing memikirkan logistik sendiri padahal sudah bayar royalti fee, berarti ada yang salah dengan model bisnis mereka. Ketiga, protokol exit strategi. Sebuah bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa kamu wariskan atau kamu jual kembali sebagai aset yang produktif. Franchise yang stabil memiliki nilai valuasi yang jelas. Bisnis ini harus bisa berjalan tanpa perlu kamu ada di sana setiap hari. Jika bisnis tersebut menuntut kehadiranmu 24 jam hanya untuk memastikan operasional tidak berantakan, maka itu bukan investasi. Itu adalah pekerjaan baru dengan risiko yang jauh lebih besar. Tujuan kita adalah membangun aset yang beneran nyata. Sesuatu yang bisa menjadi pilar finansial jangka panjang untuk kamu dan keluargamu, bukan sekedar bisnis musiman yang layu sebelum berkembang. Data tidak pernah berbohong. Yang sering membohongi kita adalah rasa takut ketinggalan, atau FOMO. Dunia bisnis memang penuh risiko, tapi dengan data dan analisa yang tepat, kita bisa meminimalisir risiko itu menjadi peluang yang sangat menguntungkan. Kalau kamu merasa bedah data dalam video ini bermanfaat untuk perjalanan bisnismu, aku sangat menghargai jika kamu bersedia membagikan video ini ke teman atau rekan bisnismu yang mungkin sedang berencana membuka franchise. Jangan biarkan mereka terjebak dalam tren yang salah. Bandingkan dengan tren franchise lokal yang sering kita lihat. Baru buka 6 bulan, sudah berani menjual paket kemitraan ke ratusan orang dengan modal foto toko yang estetik di Instagram. Tanpa ada data yang membuktikan bahwa model bisnis mereka bisa bertahan saat trennya mulai meredup. Tapi, kamu harus paham. Memiliki sistem yang sudah bertahan 5 tahun ke atas, itu baru satu sisi dari mata uang. Karena sebenarnya, ada satu hal yang jauh lebih krusial yang menentukan apakah uang yang kamu investasikan akan kembali menjadi profit atau justru menguap menjadi biaya royalti yang mencekik. Ada sebuah permainan angka di balik biaya bahan baku yang seringkali tidak disadari oleh para pemula. Kita masuk ke protokol kedua yang sering sekali dilewatkan calon investor karena dikira membosankan. Padahal, ini adalah jantung dari keberlangsungan profit kamu. Audit supply chain. Aku ingin kamu benar-benar teliti di bagian ini. Kamu harus berani bertanya secara belak-belakan kepada pihak franchisor. Apakah kalian punya pabrik sendiri atau kalian cuma maklon? Kenapa ini krusial? Di dunia bisnis, ada perbedaan besar antara perusahaan yang memiliki kontrol penuh atas produksi dengan perusahaan yang cuma jadi makelar alias middleman. Banyak brand lokal yang tumbuh cepat karena mereka pakai jasa maklon. Mereka tinggal pesan ke pabrik pihak ketiga, tempel stika brand mereka, lalu jual kembali ke kamu. Nah, masalahnya muncul di sini. Kalau pusat cuma beli dari pihak ketiga dan jual lagi ke kamu, artinya ada margin di atas margin. Pabrik ambil untung, pusat ambil untung ladi dari kamu. Bayangkan, ketika harga bahan baku di pasar naik 10%, pabrik akan naikkan harga ke pusat. Dan pusat, demi menjaga profit, pasti akan membebankan biaya itu ke kamu, mungkin lebih tinggi. Di titik ini, keuntungan bersih kamu akan tergerus habis karena kamu ada di posisi paling bawah dari rantai makanan ini. Berbeda dengan brand global yang sudah teruji puluhan tahun. Mereka tidak cuma menjual nama,
Mereka menjual efisiensi. Brand besar seperti McDonald's atau KFC punya kontrol sangat ketat terhadap supply chain mereka. Mereka punya pabrik sendiri atau minimal kontrak eksklusif jangka panjang dengan volume yang masif. Logika sederhananya begini. Jika sebuah brand punya logistik efisien, mereka bisa menekan COGS atau biaya modal serendah mungkin. Ketika COGS rendah, kamu sebagai mitra punya ruang gerak yang lebih luas. Kamu tetap bisa profit, meskipun sedang ada promo besar-besaran atau saat terjadi inflasi harga pangan. Serius, aku sering melihat mitra brand lokal yang mengeluh karena harga bahan baku dari pusat jauh lebih mahal daripada harga pasar. Mereka terjebak. Ingin beli di pasar, tapi kontrak mengharuskan beli dari pusat. Ingin bertahan, tapi marginnya tidak cukup untuk bayar sewa tempat dan gaji karyawan. Inilah hasil nyata dari gagalnya audit supply chain di awal. Profesional. Franchise luar negeri yang stabil biasanya menganggap diri mereka sebagai perusahaan logistik yang kebetulan berjualan makanan atau jasa. Mereka memastikan dari hulu ke hilir, setiap rupiah yang dikeluarkan itu efisien. Kamu bukan cuma beli sistem operasional, tapi kamu numpang pada kekuatan daya beli mereka yang raksasa. Jadi, sebelum kamu mentransfer uang deposit, pastikan kamu tahu dari mana setiap butir tepung atau setiap mililiter saus itu berasal. Karena kalau pusat tidak memegang kendali atas produksinya, maka sebenarnya keberlangsungan bisnismu sedang digantungkan pada nasib pihak ketiga yang bahkan kamu tidak kenal.